outside of a creepy mill. He's the one who ruined This that will be of interest. the real. Hai Box Family. Jumpa lagi di serial Naomi episode ke-6. Langsung saja pada alurnya. Naomi menikmati kebersamaan dengan orang tua angkatnya di sebuah taman. Selesai bermain skateboard, Naomi menghampiri orang tua angkatnya yang sedang mengambil dokumentasi aksinya bermain skateboard. Kemudian mereka berbincang-bincang sambil menyusuri jalanan taman. Tiba-tiba Naomi melihat keberadaan Zumbado di sekitar taman itu. Mas Davi segera mengajak putrinya untuk segera meninggalkan taman. Di sekolahan, Naomi memimpin rapat anggota kepengurusan siswa. Ia mengevaluasi agenda kegiatan para siswa yang sudah berjalan. Kali ini Naomi merencanakan acara penggalangan dana untuk program selanjutnya. Selesai rapat, Naomi dan Annabelle mencoba memikirkan masalah di Lustel, yaitu batu yang bercahaya biru yang mereka lihat saat perkemahan kemarin. Naomi mempunyai pemikiran jika Zumbado mengetahui tentang di Lustel itu. Kemudian Naomi memutuskan memulai penyelidikan ini bersama Annabelle. Di tempat latihan, Naomi menunjukkan perkembangan dalam latihan fisik dan keterampilan. Mengatakan pada Naomi bahwa untuk sementara ia tak bisa mendampingi Naomi untuk latihan berikutnya. Kali ini dia akan disibukkan untuk mencari semua informasi tentang Keala. Di planet dia itu Tanagar, perempuan adalah pejuang tak seperti di bumi laki-laki lah yang harus berjuang untuk melindungi wanita. Lalu Naomi mengatakan pada di bahwa tak mengapa jika perempuan itu berkomitmen pada laki-laki. Saat itu Dita paham kenapa Naomi berbicara seperti itu. Mendadak Nathan datang ke tempat latihan. Dari sini menjadi paham apa yang dimaksud dari perkataan Naomi barusan. Naomi mengajak Nathan jalan-jalan setelah selesai latihan. Mereka saling bercerita tentang pengalaman hidup berpindah-pindah. Naomi dan Nathan sama-sama pernah menetap di berbagai negara karena harus mengikuti tugas orang tua mereka. Naomi dan Annabelle mendatangi pabrik di dalam hutan Voltrik. Lalu Naomi langsung mendatangi dinding pabrik yang ada tulisan kuno dulu. Tulisan itu seperti terhapus dengan sendirinya karena tak ada bekas dicat maupun diamplas. Naomi menempelkan tangan pada dinding itu. Tiba-tiba Naomi mempunyai penglihatan yang menembus dinding itu. Naomi menyentuh kotak kecil yang menempel pada dinding yang ternyata adalah sebuah tombol yang membukakan dinding itu. Lalu mereka pun segera masuk ke dalam. Naomi penasaran dengan sesuatu yang dibungkus kain tebal di depannya. Ketika disingkapkan kain itu ternyata berisi puing-puing pesawat luar angkasa. Saat berbincang di halaman belakang, Annabelle menjadi penasaran bagaimana bayi Naomi bisa sampai berada di cakram sementara pesawatnya hancur berkeping-keping. Naomi akan menentukan hal itu kepada Dr. Bell di Start Laboratorium. Dr. Bell adalah seorang fisikawan yang banyak mengetahui tentang asteroid. Kebetulan sekali Dr. Bell mempunyai program magang di sana. Di sekolahan terjadi keributan. Boneka tentara bikinan Anthony dicoret-coret oleh seseorang. Saat Anthony tiba di ruangan itu, Nathan kebetulan sedang berdiri di depan boneka. Anthony merasa marah kepada Nathan boneka tentara yang dipersiapkan dalam reuni nanti dikacaukan oleh Nathan. Beruntung Bu Guru segera datang dan melerai pertikaian antara mereka. Mendatangi Adam di sebuah bar yang berisi orang-orang dari planet lain. Dimenyakan pendapat Adam mengenai nama Keala yang ada di daftar si pemburu hadiah. Kemudian, bercerita pada Adam bahwa ia dan Keala dulu adalah para pejuang. Mereka berkelana dari planet ke planet yang ada peperangannya. Sampai akhirnya mereka mendengar nama Port Oswego yang berada di planet bumi dan tak ada peperangan di sana. Lalu mereka sepakat untuk menetap di bumi. Jika mereka berangkat ke bumi bersama-sama akan menimbulkan resiko besar, maka diberangkat lebih dulu ke bumi. Namun sampai sekarang Keala tak pernah menemuinya. Mengajak Adam menemui seseorang yang bernama Lux yang mungkin tahu banyak tentang Keala. Naomi mendatangi Livestock dan bertemu secara langsung dengan Dr. Bell. Ia mengutarakan maksud menemui Dr. Bell. Lalu Naomi diizinkan masuk ke dalam ruang laboratorium. Dr. Bell langsung menanyakan pada Naomi apa yang akan ditujukan kepadanya. Dr. Bell saat ini tahu jika Naomi berasal dari planet lain. Ketika Naomi masuk ke dalam lab, di situ ada alat pemindai energi yang bisa mendeteksinya. Dr. Bell pun mengetahui jika Naomi saat ini tak bisa mengendalikan kekuatannya. Hal itu terlihat di alat yang dipegang si dokter karena ada pergerakan yang cepat dan menunjukkan grafik naik turun. Lalu Dr. Bell menjelaskan kepada Naomi melalui lingkungan. Dari sinilah Naomi mulai mempercayai semua apa yang dikatakan Dr. Bell.
Naomi kemudian memberikan kepungan pesawat itu kepada Dr. Bell. Melalui kepingan itu, Naomi berharap Dr. Bell bisa menemukan di mana keberadaan bumi ke-29. Di ruang BP, Nathan dan Anthony mulai terbuka satu sama lain. Nathan berusaha mengatakan pada Anthony bahwa ia tak merusak bonekanya. Kali ini mereka memutuskan untuk mencari tahu siapa sebenarnya yang merusak boneka itu. Di mendatangi Lux yang duduk di meja sudut ruangan. Dia mengatakan secara baik-baik tentang Kiala padanya. Awalnya Lux berusaha menghindar sampai akhirnya berbuat kasar kepadanya. Lux menceritakan pertemuannya dengan Kiala pada sebuah pertempuran. Hingga mereka berdua sama-sama tertembak saat itu. Kiala tewas dan Lux mengambil cincin Kiala untuk bisa mengenangnya di kemudian hari. Setelah mengatakan itu, Lux segera meninggalkan tempat duduknya. Max Davy, istrinya, tiba di rumah. Mereka dikejutkan oleh kedatangan Sumbado yang telah berada di dalam rumah. Sumbado berusaha memperingatkan keluarga itu mengenai bahaya yang akan datang kepada mereka. Ia meminta pada keluarga itu untuk segera membawa pergi Naomi menjauh dari Port Osugo. Akan ada sesuatu yang besar setelah ini berusaha memburu Naomi. Setelah memberitahu semua itu, Sumbado pun pergi dari rumah itu. Dr. Bell tak bisa menemukan lokasi di mana bumi 29 berada. Tapi ia mempunyai kesimpulan bahwa hal ini berkaitan dengan teori dinamika kuantum atau lebih dikenal dengan multiverse, yaitu berada di waktu dan ruang yang sama namun berbeda alam semesta. Dr. Bell menjelaskan pada Naomi bahwa dulu ia punya sumber energi yang besar untuk menggunakan sebuah prototipe. Tapi alat itu saat ini sudah dicuri oleh seseorang. Lalu Dr. Bell menunjukkan pada Naomi orang yang telah mencuri alatnya yang ternyata adalah Sumbado. Nathan dan Anthony menuju ruang Bu Guru Faraday. Mereka hendak mengambil kunci ruang keamanan. Di ruang keamanan nanti Nathan ingin melihat rekaman pada CCTV. Bu Faraday memergoki Anthony dan Nathan berada di ruang kerjanya. Mereka berhasil meyakinkan Bu Faraday kenapa mereka ada di ruangan itu. Akhirnya mereka berhasil mengambil kunci itu. Nathan segera memeriksa rekaman CCTV di ruang keamanan. Nathan sangat menguasai teknologi dibanding teman-temannya. Dari rekaman itu terlihat Esme seorang diri memasuki ruang panitia kegiatan siswa. Di bar, dia masih penasaran tentang Kiala yang sampai sekarang belum menemuinya. Ia berkesimpulan sementara bahwa nama yang ada di daftar pemburu hadiah adalah sebuah jebakan. Mendadak Lux datang membawa beberapa teman-temannya. Lux merasa tak terima diperlakukan kasar oleh di sebelumnya. Akhirnya terjadilah perkelahian antara mereka. Dia dibantu oleh Adam tak mengalami kesulitan yang berarti melumpuhkan Lux dan kawan-kawannya. Dia mampu menjatuhkan Lux dan mengambil cincin Kiala di kalung Lux. Nathan dan Anthony mendatangi Esme yang saat itu dikunjungi oleh ayahnya. Mereka mendengar ayah Esme tak jadi memberikan dana karena Esme tak mampu meraih trofi kejuaraan. Mendengar hal itu, Nathan dan Anthony hanya bermaksud membeli jualan Esme saja. Malam itu Naomi menaiki skateboardnya. Tiba-tiba ada sesuatu yang membuat Naomi jatuh. Ternyata hal itu adalah ulah Sumbado. Sumbado mengatakan pada Naomi yang sampai saat ini masih belum siap. Naomi terus mencari informasi mengenai dirinya melalui orang lain. Naomi tak pernah mencari tahu dari dirinya sendiri. Kali ini Naomi makin tak percaya pada Sumbado. Kemudian Naomi melancarkan serangan ke arah Sumbado. Tapi serangan Naomi selalu bisa dialihkan oleh Sumbado. Hingga serangan terakhir Naomi justru dikembalikan oleh Sumbado ke arah Naomi. Dengan sekali sentak tubuh Naomi tersuntur ke belakang. Pagi itu orang tua angkat Naomi memberikan album kenangan kepadanya. Naomi terlihat senang melihat isi dalam album itu. Di sana ada foto masa kecilnya bersama keluarga itu berada di beberapa kota berbagai negara yang saat itu mereka tempati. Tiba-tiba ponsel Naomi berbunyi dan ada pesan masuk untuknya. Dr. Bell memberitahu Naomi agar segera datang ke lab. Sampai di lab, Dr. Bell mulai menjelaskan pada Naomi bahwa saat ini ia punya sumber energi yang besar. Untuk mengambil sumber energi itu perlu pengorbanan. Dr. Bell saat ini tak peduli dengan proyek individu dan ada hal lain yang lebih besar dengan proyek yang ia kerjakan saat ini. Naomi melihat Dilustel ada di dalam lab itu. Ia jadi paham jika Dr. Bell ada maksud yang tidak baik terhadapnya. Dr. Bell segera menyalakan alat yang ada di lab. Alat itu tiba-tiba menyerap seluruh energi yang ada di tubuh Naomi. Naomi mencoba bertahan, namun sepertinya sedotan alat itu lebih kuat. Sampai akhirnya Sumbado datang menyelamatkan Naomi dan membawanya pergi meninggalkan lab itu. Sampai di sini episode kali ini, ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa. Jangan lupa share, like, dan komennya.
Semoga yang subscribe hidupnya lebih barokah dan senantiasa diberikan kesehatan. Amin.